Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninda Anissa, peserta Latsar Kementerian Agama Angkatan 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan dan mempresentasikan mengenai pelajaran dari implementasi nilai budaya kerja antara BNC dan juga berakhlak. Yang pertama adalah visi dan misi perusahaan. Sebelumnya, saya memilih PT BNC Fashion Indo, di mana PT BNC Fashion Indo adalah perusahaan retail fashion terkemuka di Indonesia. Yang pertama adalah visinya. Visi dari PT BNC Fashion Indo adalah perusahaan penyedia fashion yang terdepan dalam kepuasan pelanggan dan ingin melayani pasaran dunia. Kemudian misinya untuk memproduksi, memasok, dan menjual langsung produk fashion kepada sasaran atau sesuai dengan target marketnya untuk kepuasan pelanggan, pemilik, karyawan, dan memperhatikan lingkungan dan juga peraturan pemerintah. Yang terakhir adalah core value BNC. BNC ini adalah brand power, B-nya, I-nya adalah intelektual, E-nya adalah entusiasme, N-nya adalah norm compliance, S-nya adalah spiritual, dan I-nya adalah integrity. Kemudian ada tabel panduan perilaku ASN dibandingkan dengan core value BNC. Di mana kita tahu core value ASN adalah berakhlak. Di sini ada tabel. Yang pertama adalah mengenai brand power. Nah, brand power ini jika dimaknai dengan profesi saya sebagai dosen dan posisi saya sebagai CPNS di FEBI Winsuna Gunung Jati. Jadi brand power ini adalah berbentuk menganalisis fenomena akademik, memecahkan masalah mahasiswa dan juga riset. Nah, berakhlak yang terkait dengan brand power ini adalah kompeten dan adaptif. Nah, bagaimana panduan perilakunya? Panduan perilakunya sebagai dosen kita harus menggunakan atau mempunyai analisa yang kritis dalam mengajar dan meneliti. Kemudian ada intelektual. Intelektual ini maknanya adalah menguasai ilmu di bidangnya dan terus memperbarui pengetahuan. Kemudian disambungkan dengan berakhlak itu ada kompeten. Dan bagaimana panduan perilakunya? Panduan perilakunya yaitu kita harus mengikuti seminar, publikasi ilmiah, dan juga pelatihan pedagogik. Nah, kemudian ada entusiasme. Nah, entusiasme ini adalah antusias ketika kita mengajar dan membimbing mahasiswa. Core value ASN yang terkait dengan entusiasme adalah berorientasi pada pelayanan dan juga kolaboratif. Contoh panduannya adalah memberikan pelajaran interaktif dan juga dukungan penuh kepada mahasiswa. Yang selanjutnya adalah norm compliance, yaitu mematuhi kode etik, dosen, SOP universitas, dan juga regulasi akademik yang berlaku. Berakhlak yang terkait yaitu harus akuntabel, loyal, dan juga harmonis. Panduan perilakunya kita harus menjaga etika akademik dan kita harus mempunyai integritas nilai dalam diri kita. Kemudian ada spiritual. Spiritual ini mengajarkan kita bagaimana nilai moral, membangun karakter mahasiswa dalam konteksnya ketika profesi dosen ya. Kemudian berakhlak yang terkait adalah loyal dan harmonis. Panduannya adalah mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam pembelajaran. Yang terakhir ada integrity. Integrity ini adalah konsekuensi dalam ucapan, tindakan, dan juga hasil akademik. Core value yang terkait adalah akuntabel dan loyal, dan juga panduannya adalah menjaga kejujuran akademik dan objektivitasnya. Kemudian ada contoh implementasi di satuan kerja. Yang pertama yaitu menerapkan antara entusiasme dan juga berorientasi pelayanan. Bagaimana caranya? Kita harus menciptakan suasana kelas yang interaktif, memberikan feedback yang konstruktif, dan membuka konsultasi akademik ya untuk mahasiswa di luar jam kuliah. Kemudian ada brand power dan adaptif, yaitu menggunakan analisis data serta terus mempelajari hal baru yang sedang tren demi memberikan pengajaran yang terbaik untuk mahasiswa dan memberikan dampak ke masyarakat secara luasnya. Kemudian menerapkan intelektual dan kompeten, yaitu menulis artikel di jurnal terindeks, menjadi pembicara seminar, dan memperbarui bahan ajar setiap semester sesuai perkembangan ilmu. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah menerapkan norm compliance serta akuntabel, loyal, dan juga harmonis, yaitu kita harus mematuhi kode etik dosen, menjaga objektivitas penilaian kepada mahasiswa, dan juga tidak menerima gratifikasi. Kemudian ada menerapkan spiritual dan loyal serta harmonis, yaitu kita mengintegrasikan antara nilai norma, etika, dan kemanusiaan dalam materi kuliah serta memberikan teladan perilaku dan kita harus bagaimana sih karakter yang baik gitu
sebagai masyarakat gitu. Kemudian terakhir ada menerapkan integriti dan akuntabel serta loyal, yaitu kita tidak boleh melakukan plagiarisme, selalu mencantumkan sumber referensi, serta transparan dalam proses penilaian ujian dan tugasnya mahasiswa. Kemudian ada pelajaran dari benchmarking PT BNC Fashion Indo, yaitu penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan interaksi. Yaitu di sini ada core value BNC yaitu brand power dan core value ASN yaitu adaptif. Kemudian yang kedua adalah program peningkatan kapasitas dosen melalui workshop riset yaitu terkait dengan intelektual dan juga kompeten di core value berakhlak. Yang ketiga adalah penguatan budaya akademik yang sportif antara dosen dan mahasiswa, yaitu termasuk ke dalam entusiasme dan juga kolaboratif di core value ASN. Kemudian ada penegakan etika akademik, termasuk kepada non compliance dan akuntabel seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai spiritual. Ini termasuknya ke dalam nilai spiritual jika hubungkan dengan PT BNC dan juga harmonis jika dihubungkan dengan core value dari ASN. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya kepada saya untuk memaparkan bagaimana implementasi dan benchmarking antara PT BNC Fashion Indo, core value BNC Fashion Indo, dan juga core value dari ASN yaitu berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.